Welcome to Sarang Film. Di video kali ini, gue akan membawakan cerita film yang berjudul Red Riding Hood. Film ini merupakan film yang bergenre romantis horor yang rilis pada tahun 2011. Biar gak kelamaan, langsung aja ke ceritanya ya. Check it out. Valerie adalah seorang wanita muda yang tinggal di desa bernama Daggerhorn, sebuah desa kecil di perbatasan hutan rimba yang angker. Sejak masih anak-anak, ia telah mengembangkan ketertarikannya untuk berburu kelinci. Setelah beranjak dewasa, ia jatuh cinta dengan pemuda penebang kayu yatim piatu bernama Peter. Namun kedua orang tuanya, Susie dan Caesar, tidak setuju dan menjodohkannya dengan pemuda bernama Henry. Beliau adalah putra dari seorang pandai besi kaya bernama Adrian Lazar. Tidak ingin kehilangan cintanya, Valerie berniat untuk kabur dari desa itu dan merencanakan hidup bersama Peter selamanya sebagai suami istri. Namun rencana itu batal dilakukan setelah kejadian buruk yang menimpa kakaknya Lucy yang ditemukan mati terbunuh oleh manusia serigala. Beberapa penduduk geram dan segera meninggalkan desa untuk memburu binatang tersebut. Sementara itu, sang nenek bertemu dengan cucunya dan memberikannya hadiah pernikahan dini berupa jubah berkerudung merah yang indah. Di sebuah sarang serigala dalam hutan, mereka akhirnya berhasil memenggal kepala serigala. Tapi, Adrian terbunuh dalam pemburuan tersebut. Valerie mengetahui setelah itu bahwa ibunya pernah jatuh cinta dengan Adrian sebelum bertemu dengan ayahnya, dan tak terduga telah melahirkan Lucy sebagai hasilnya. Namun, Caesar tidak mengetahui akan hal ini. Dengan membawa kepala serigala kembali ke desa, para penduduk memutuskan untuk merayakan kebebasan mereka dari serigala. Namun perayaan mereka terganggu oleh kedatangan Bapak Solomon, seorang pastor yang berpengalaman dalam mengatasi manusia serigala bersama rombongan penjaganya. Solomon telah membunuh istrinya sendiri yang telah tergigit manusia serigala untuk melindungi anak-anaknya. Dia juga mengatakan dan memperingatkan kepada penduduk desa bahwa kepala serigala yang dibawanya adalah bukan manusia serigala sebenarnya, melainkan hanya serigala biasa. Karena saat siluman itu mati, dia akan kembali ke bentuk wujud manusia. Namun penduduk desa mengabaikan peringatan ini. Selama perayaan malam itu, Valerie menghadapi Peter yang menolaknya setelah ditekan oleh ibunya untuk memutuskan hubungannya. Tetapi Valerie bilang kalau dia mencintainya dan langsung beradegan romantis di gudang. Setelah itu, mereka berpisah dan sekali lagi perayaan terganggu oleh kedatangan manusia serigala yang nyata. Valerie dan temannya Roxanne tersudut oleh manusia serigala ketika mencoba menuju gereja untuk mencari tempat yang aman. Serigala datang dan mulai berbicara dengan Valerie dengan cara mengerang, dan Roxanne terkejut kalau dia bisa memahami maksud dari manusia serigala tersebut. Petunjuk yang diperoleh Valerie dari identitas serigala adalah warna matanya, yang tampak coklat seperti mata manusia. Keesokan paginya, meskipun kapten rombongan keberatan kalau Solomon akan membunuh saudaranya sesama rombongan yang terluka, Solomon tetap membunuhnya. Setelah dijelaskan sebelumnya bahwa selama seminggu bulan berdarah, yang terjadi selama 3 hari, serigala siluman dapat menularkan kutukan dengan gigitan, dan si korban harus dibunuh. Solomon menyimpulkan bahwa serigala bersembunyi di desa di antara mereka, lalu memeriksa setiap rumah untuk mencari bukti. Saat itu juga, mereka menemukan saudara Roxanne yang autis bersembunyi di menara dan dituduhnya sebagai tukang sihir. Solomon kemudian memasukkan dia ke dalam brazen bull, sebuah alat untuk membuat orang menjadi jujur dengan cara dipanaskan ketika dia tidak mau menyebutkan nama manusia serigala. Ketika Roxanne berusaha membebaskan adiknya dari penyiksaan, dia setuju untuk mengatakan kalau Valerie adalah penyihir, karena dia telah melihatnya mampu memahami manusia serigala dalam pertukaran untuk adiknya. Valerie kemudian dibuatkan Solomon sebuah topeng berbentuk serigala untuk dipakainya dan dipersembahkan sebagai korban untuk menenangkan tuntutan manusia serigala. Serigala akhirnya datang, tetapi tidak mampu untuk menyeberangi tanah suci untuk memasuki halaman gereja di mana Valerie dan Henry berada. Solomon kemudian mencoba memaksa Valerie untuk pergi,
yang membuat serigala menggigit tangannya hingga putus lalu pergi. Kapten rombongan akhirnya dapat membalas dendam untuk saudaranya dan memberitahu Solomon bahwa My brother had children too. karena hilangnya Peter pada malam sebelumnya, Valerie bertemu Peter di tengah hutan dan melihat sarung tangan yang dipakai Peter untuk menutupi lukanya, di mana sebelumnya serigala memungkinkan mendapatkan cedera ketika mencoba menyeberangi halaman gereja, dan Valerie mulai mencurigainya. Dia menyerang Peter dan melarikan diri ke rumah neneknya. Namun, di sana dia malah disambut oleh ayahnya yang menggunakan suara neneknya. Caesar atau ayahnya Valerie ini pun akhirnya mengungkapkan bahwa dia adalah manusia serigala tersebut, dan semua dalam garis keturunannya dapat berbicara dengannya. Setelah Caesar mengetahui Lucy tidak bisa memahami dirinya, dia akhirnya menyadari kalau dia bukanlah anaknya. Dia menawarkan Valerie kesempatan untuk menjadi manusia serigala juga, karena setiap generasi terakhir akan menjadi lebih kuat. Tapi ketika Valerie menolaknya, ia mencoba untuk memaksa. Already courses through your veins. It's a gift my father gave to me. Think about it. We will be. It must be a god because you're the devil. Peter pun datang dan berusaha membela Valerie untuk membuat Caesar marah. Setelah Peter tersingkir, Valerie berhasil membunuh ayahnya dengan menggunakan potongan tangan Solomon yang telah dilapisi dengan kuku perak yang ia ambil sebelumnya di depan gereja. Peter menyadari bahwa ia telah digigit dan juga akan dikutuk menjadi manusia serigala. Alih-alih membunuhnya, Valerie dan Peter membuang tubuh Caesar di danau, dan akhirnya mereka membuat hubungan yang lebih sempurna sebelum berpisah. Peter berjanji akan kembali ketika ia dapat menguasai sifat perubahannya menjadi manusia serigala. Sementara itu, ibunya Valerie akhirnya menyadari bahwa suaminya takkan kembali. Henry akhirnya memilih hidupnya untuk mengabdi dan melindungi desa bersama mantan rombongan Solomon untuk menghadapi manusia serigala dan makhluk lainnya. Valerie kemudian pergi dari desa menuju pondok neneknya untuk menunggu Peter kembali. Film pun selesai.